A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Neng, kenapa gak ngabarin Akang? Akang nungguin Neng. Mata tajam itu lekat menatap dua bola mata Hanum. Untuk apa, Kang? Untuk apa? Untuk menenangkan hati Akang lah, Neng. Akang tak pernah bisa tidur nyenyak, nunggu kabar dari Neng setiap hari. Jawabnya dengan sungguh-sungguh. Hanum kembali menatapnya bingung. Kang, kita ini bukan siapa-siapa. Jangan berlebihan begitu. Saya jadi tidak nyaman, Kang. Tidak enak hati. Neng memang selalu menganggap Akang bukan siapa-siapa. Tapi Neng bagi Akang akan tetap jadi yang istimewa. Jadi yang terbaik di hati Akang, ucap Bari tegas. Tapi Akang sudah punya 2 istri. Kita sudah punya pasangan hidup. Sadar, Kang. Saya punya Kang Lutfi. Dia suami saya, ucap Hanum terbata. Jangan sebut nama bajingan itu, Neng. Suami mana yang tega membiarkan istrinya sakit dan sendirian seperti ini? Apa itu yang disebut cinta sejati, Neng? Tandas Bahri. Hanum tak menjawab. Ingin rasanya dia membela diri, mengatakan jika Lutfi adalah suami terbaik baginya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Entah sadar atau tidak, Lutfi sudah jauh lebih mengabaikannya. Jangan dekat-dekat, Neng. Akang tidak bisa tidur mencium aroma bau itu. Terngiang kembali ucapan menyakitkan suaminya di telinga Hanum. Matanya berkaca. Apalagi mimpi buruk itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Mati-matian Hanum menahan tangis di depan Bahri. Dia tak mau jika lelaki ini akan tahu apa yang tengah dia rasakan. Neng, katakan pada Akang, bagi derita itu dengan Akang, agar Neng tidak merasa sesak. Semua manusia punya rasa sakit, rasa kecewa. Neng bukan robot yang tak punya perasaan. Akang tahu dan paham itu, tandas Bahri. Hanum menggeleng. Akang akan menunggu kapan waktu itu tiba. Akang sabar, Neng. Walau sampai nanti raga Akang tertutup tanah merah, hati Akang akan selalu menjadi milik Neng Hanum. Saya mohon, Kang, jangan bersikap begitu. Ingat anak dan istri Akang, lirih Hanum. Jangan buat saya makin serba salah. Kita lihat kenyataan. Kita bukan jodoh. Akang harus sadar itu, tandasnya kembali. Akang akan melakukan apa yang Neng katakan. Tapi berhenti untuk mencintai Neng, bagi Akang adalah hal yang tak bisa Akang lakukan. Seandainya bisa, sudah Akang lakukan itu dari dulu. Karena cinta itu sendiri sakit, Neng. Sakit. Bari memegang dadanya. Wajahnya nampak serius. Dia ingin menegaskan pada Hanum jika dia pun ingin menghilangkan rasa sayang dan cinta serta pedulinya pada wanita cantik di depannya itu. Dia ingin menjelaskan betapa sakitnya menahan rasa cinta sendiri, rasa rindu sendiri. Dan itu bukan hal yang diinginkan oleh lelaki manapun. Apa Neng tak pernah sekali saja memahami perasaan Akang? Sedikit saja, Neng.
Neng peduli pada hati akang. Setidaknya untuk meyakinkan jika akang saat ini tidak memperjuangkan wanita yang salah, tidak menyia-nyiakan rasa yang akang pendam belasan tahun lamanya. Lalu saya harus bagaimana, Kang? Akang mau apa dari saya? Hanum memberanikan diri, menatap wajah pria tegap yang terlihat sangat rapuh kali ini. Akang cuma mau Neng tetap bahagia. Jangan menyimpan derita itu sendiri. Berbagilah dengan orang yang Neng anggap bisa. Akang ingin Neng pulih sehat kembali. Terlepas siapa yang kini ada di sisi Neng sekarang. Lurulah tangis Hanum. Seandainya pria yang tegap di depannya itu Lutfi. Mungkin dia sudah memeluknya erat, menumpahkan semua sesak yang terus mengganjal dan memenuhi dadanya. Jangan menangis. Akang mohon. Akang datang ke sini mau melihat senyum di wajah Neng. Kalau Neng Hanum menangis, Akang merasa bersalah. Bahri nampak serba salah. Apalagi saat melihat Hanum justru terisak pelan. Walaupun Hanum mati-matian menahan agar tangis itu tak pecah, tapi dia tetaplah seorang wanita yang mudah tersentuh hatinya. Baiklah, menangislah Neng, agar hati Neng sedikit lega. Akang tunggu di sini. Sekian menit Hanum menangis, lalu dia mengangkat wajahnya, berujar pada Bahri. Kang, terima kasih untuk rasa yang Akang miliki pada saya. Terima kasih untuk kepedulian Akang, khawatir Akang pada saya. Tapi semua hanya akan menambah beban pikiran kita saja. Saya takut cinta Akang pada saya bukan lagi cinta suci, tapi hanya sebuah ambisi gila saja. Saya tak mau anak istri Akang justru merasa menderita karena rasa cinta Akang pada saya. Jika Akang benar-benar mencintai saya, maka biarkan saya hidup bahagia dengan pria pilihan saya, Kang Lutfi yang ditakdirkan Allah untuk jadi suami dan imam saya. Saya mohon, Kang. Hanum merapatkan kedua telapak tangannya, meletakkan itu di dadanya, meminta Bahri untuk tidak berpikir hal aneh lagi tentang hubungan keduanya. Jika itu yang Neng Hanum minta, insya Allah Kang siap. Asal Neng janji, Neng akan sembuh. Neng bahagia hidup dengan si Brokoko itu. Akang rela, Neng. Terima kasih, Kang. Kalau begini pikiran saya tenang. Saya jadi tidak lagi dibebani rasa bersalah pada anak dan istri Akang. Hanum tersenyum. Bahri ikut senang melihatnya. Lelaki itu merasa lega. Pujaan hatinya kembali ceria. Janji sama Akang, Neng akan terus seperti ini. Tersenyum bahagia begini. Hanum mengangguk. Hati Bahri semakin tenang. Kalau begitu, Akang pamit dulu ya. Neng baik-baik di sini. Kabarin Akang kalau ada sesuatu. Atau kalau Neng mau Akang bawain sesuatu nanti. Terima kasih, Kang. Tidak usah merepotkan. Salam saja untuk keluarga Akang, ucap Hanum. Kini Bahri yang mengangguk. Katakan pada Pak Kiai, Akang pamit dulu. Terima kasih sudah menerima kedatangan Akang di rumah ini. Hanum mengiyakan. Lalu dia pamit. Hanum mengantarkannya hingga ke teras. Bahri melambaikan tangannya. Setelah ada di dalam mobil, Bahri menyalakan mesin. Dari kaca mobil dia melihat Hanum masih berdiri tegap, menatap ke arah mobilnya. Bahri menelpon seseorang. Terdengar dia berkata, Arimah, besok kita bertemu Mbah Gurandil. Aku ingin dia melepaskan Asihan dan apapun itu yang pernah saya minta dulu. Aku tak mau ada hal buruk terjadi pada Lutfi, khususnya pada Neng Hanum. Satu lagi, kamu jangan berani mendekati lagi pada Lutfi.
Jauhi si Brokoko itu sekarang juga. Kamu juga boleh pergi dari desa ini. Besok terakhir kamu ada di desa ini. Setelah kita putuskan kerjasama dengan Mbah Kurandil. Soal bayaran akan saya berikan sebelum kamu pergi dari desa ini. Lalu dia memutuskan telepon. Padahal dari seberang sana, Arima memanggil namanya dengan penuh rasa heran. Halo, Kang Bahri. Ada apa ini? Lalu telepon terputus. Arima mencibik kesal. Dia tak tahu apa penyebab Bahri begitu cepat berubah. Bukankah dia yang memintanya datang untuk menghancurkan hubungan antara suami istri tersebut? Tapi kenapa jadi begini? Setelah dia jatuh hati dan merasa sangat mencintai dan ingin memiliki Lutfi, bukan lagi karena tugas dan bayaran yang dijanjikan oleh Bahri. Melepaskan Lutfi begitu saja setelah apa yang mereka lalui bersama beberapa hari belakangan ini, sama artinya membunuh perasaan dan hatinya. Sama saja menyerahkan kebahagiaan pada orang lain dan membiarkan penderitaan panjang menderanya. Arima benar-benar tak tahu apa yang sedang ada di pikiran Bahri. Sementara di tempat lain, sebetulnya pria itu siapa Bu Kades? Tanya Umi Mutmainah seusai makan siang. Dia melihat Hanum yang selalu berkaca setelah pria baik itu datang. Bukan siapa-siapa Umi, lirih Hanum, tak mampu mengangkat wajahnya. Sepertinya saya agak familiar dengan wajahnya. Tapi siapa ya? Dia putra bungsu Haji Faisal, orang terkaya di kampung kami. Oh, baru ingat saya. Haji Faisal ya? Iya, dia datang 2 kali ke sini. Berniat membeli tanah yang sekarang saya jadikan pondok pesantren itu. Katanya dia mau manen jati. Apa Umi menolaknya? Iya, tapi Abi menjelaskan sama dia kalau itu tanah wakaf. Jadi kami tidak bisa menjualnya. Alhamdulillah dia paham sih, walaupun awalnya agak alot. Watak Kang Bahri mirip bapaknya. Dia ngototan, kekeh gitu Mi. Tapi sepertinya Bu Kades berubah setelah dia datang. Apa dia membawa kabar buruk? Sama sekali tidak. Kang Bahri justru menyampaikan hal yang tidak masuk akal. Dia selalu mengatakan kalau dia itu sangat mencintai saya. Bukankah itu hal konyol Umi? Hanum balik bertanya. Neng, Umi tegaskan. Tidak ada hal konyol dalam masalah hati dan perasaan. Khususnya perasaan cinta. Karena cinta Kang Bahri pada Neng mungkin sudah berjalan dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu konsekuensinya mencintai istri orang. Atau mungkin dari sebelum Neng Hanum dimiliki oleh Pak Kades. Benar kan? Tanyanya. Hanum mengangguk. Nah, itu artinya dia sudah sekian tahun memendam rasa itu sendiri. Pasti tidak mudah lo jadi Kang Bahri. Hanum kembali mengangguk. Pastinya Kang Bahri paling menderita dalam hal ini. Terlepas dia salah karena mencintai istri orang. Tapi soal hati kita tak bisa memaksakan. Dia mau cinta atau tidak pada seseorang. Karena ukurannya bukan itu. Cinta yang dimiliki Kang Bahri benar-benar beda. Dia berani menjatuhkan harga dirinya dengan berkali-kali mengakui kalau dia sangat mencintai Bu Kades. Lanjut Umi Mutmainah. Tapi dia kadang bertingkah konyol. Dan itu membuat saya takut dan khawatir. Tugas Bu Kades untuk meluruskan jalan pikiran Kang Bahri. Katakan dengan perlahan, penuh kesabaran, jika apa yang dia punya pada Bu Kades saat ini adalah sebuah kesalahan.
Sebuah rasa yang apabila terus dijaga dan dibiarkan akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Baik itu untuk Bu Kades sendiri, khususnya buat dia. Sudah Umi, tadi malam saya katakan padanya, jika rasa yang dia miliki pada saya itu bukanlah cinta, tapi itu hawa nafsu serakah, sebuah obsesi, ambisi aneh yang menakutkan bagi saya. Lalu dia berkata apa? Dia bilang sih bukan tujuannya sama sekali untuk menyakiti saya, karena dia hanya ingin melihat saya bahagia. Dari tingkah laku dan sorot matanya, saya bisa tahu betapa dia sangat peduli dan begitu mengkhawatirkan keadaan Bu Kades. Dia tak bisa menyembunyikan itu dari siapapun. Bahkan anak kecil saja bisa tahu kalau dia sangat mencintai Bu Kades. Hanum menatap Umi Mutmainah dengan rasa bersalah. Bu Kades gak salah, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Hanum berusaha bersikap baik-baik saja. Harusnya Bu Kades bahagia ada orang yang mencintai dengan sepenuh hati, walaupun begitu sering diabaikan. Hanum kembali teringat pada masa lalu, bagaimana dulu giginya Kang Bari dalam mencari perhatiannya. Apakah benar harusnya dia bahagia ada pria di luar sana yang begitu mencintainya, sedangkan dia sudah begitu sering diabaikan dan diacuhkan? Sementara di tempat lain, Kia baru saja hendak menelpon Iqbal agar mengantarkannya ke rumah Umi Mutmainah ketika sebuah mobil masuk ke pekarangan. Nampak Lutfi dengan tergesa masuk ke dalam rumah. Rautnya terlihat cemas. Kang Lutfi masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Wajahnya nampak panik setelah melihat kamar yang dihuninya terlihat kosong. Dia langsung menghampiri Kia yang tengah bersiap-siap. Assalamualaikum Kia. Kemana Hanum? Tanyanya tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Lah, akang gimana sih? Kan Kia kemarin telpon kalau Teh Hanum Kia ajak ke rumah Umi Mutmainah untuk pengobatan. Apa akang lupa? Kia berbalik nanya. Dia agak heran melihat Lutfi yang kebingungan. Apa iya akang lupa? Astagfirullah. Akang tiba-tiba jadi pelupa begini ya? Lutfi ngomong sendiri. Kia menatapnya dengan heran. Ini Kia mau jenguk Teh Hanum Kang. Lagi nungguin Iqbal. Kenapa nungguin Iqbal? Kan ada akang. Dia yang mau nganterin Kia ke sana. Akang kan selalu menolak kalau diajak nganterin teteh berobat. Masya Allah Ki. Mana bisa akang menolak untuk mengobati istri akang sendiri. Tapi buktinya begitu Kang. Akang sudah berbulan lamanya tak bertegur sapa dengan Teh Hanum. Apa akang lupa juga? Akang juga kan yang minta tidur pisah karena tak mau mencium aroma tubuh Teh Hanum, yang kata akang bau amis. Jelas Kia sedikit kesal. Hanum memang tak bercerita, tapi dia pernah mendengar ketika Lutfi marah gara-gara mencium aroma dari penyakit yang diderita Hanum. Saat itu ingin rasanya Kia menampar pipi lelaki yang dikiranya akan bisa mencintai kakak perempuannya dengan sepenuh hati dan akan menjadi imam paling sempurna di matanya. Tapi melihat raut Lutfi yang kebingungan, mengingat apa yang terjadi akhir-akhir ini, Kia sedikit menyimpulkan jika ada hal yang tidak beres dengan kakak iparnya ini. Allahu Akbar. Apakah sepicik itu Kia? Tapi kok bisa ya akang tidak menyadari semuanya? Lutfi nampak keheranan karena dia sama sekali tak mengingat apa yang tengah terjadi antara dirinya dan Hanum. Kia tak menjawab karena memang dia tak tahu pasti
apa yang tengah terjadi antara kakak perempuannya dan suaminya ini. Dia juga tak mau terlibat terlalu jauh dalam permasalahan keduanya. Ayo, sekarang antar Akang ke sana, Ge. Sepertinya Akang harus minta maaf pada tetehmu, pinta Lutfi pada Gia. Gadis itu mengangguk. Dia mengucapkan syukur karena sepertinya Lutfi sudah normal kembali. Sikapnya kembali seperti sedia kala. Wajahnya nampak sangat mencemaskan kondisi Hanum, istrinya. Kedua orang tua Hanum pun sangat bahagia melihat Lutfi yang bersikap seperti biasanya kembali. Gia dan Lutfi pamit untuk segera melihat kondisi Hanum. Sepanjang perjalanan, Gia dan Lutfi tak banyak bicara. Sepertinya Lutfi tengah mengingat apa yang tengah terjadi dengan dirinya, hingga rela menelantarkan istrinya berobat tanpa sepengetahuannya. Hatinya mendadak terasa ngilu. Terbayang saat dulu bagaimana dia berjanji akan membahagiakan Hanum hingga akhir napasnya. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Tega sekali kamu, Lutfi. Kamu menyia-nyiakan perempuan sebaik Hanum. Lutfi semakin merasa bersalah. Membayangkan Hanum yang tengah mengadu kesakitan jelas terlihat di matanya. Maafin Akang ya, Neng, lirihnya. Gia menatap Lutfi. Dia merasa sedikit iba saat menyaksikan mata pria itu berkaca. Mungkin dia merasa karena telah mengabaikan kakak perempuannya. Mereka tiba di sebuah rumah yang ditunjukkan oleh Gia. Lutfi tak sabar ingin segera bertemu dengan Hanum. Assalamualaikum. Gia mengucapkan salam. Rumah nampak sepi. Mungkin penghuninya sedang menunaikan sholat zuhur karena waktu sholat telah tiba. Waalaikumsalam, jawab Umi mutmainah. Dia langsung menyambut Gia dalam keadaan masih mengenakan mukena. Neng Gia, baru saja tadi Bu Kades menanyakan kapan Neng mau datang. Wanita itu nampak sumringah. Matanya menatap ke arah Lutfi sekilas. Iya Umi, maaf agak telat. Tadi kebetulan Kang Lutfi baru saja datang. Jadi dia mau ikut juga nengok Teh Hanum, ucap Gia. Lalu melanjutkan kembali omongannya. Iya Umi, ini kenalin Kang Lutfi, suaminya Teteh. Gia mengenalkan Lutfi pada Umi mutmainah. Oh, ini Pak Kades Lutfi. Silakan duduk Pak. Maaf, begini keadaannya. Umi mutmainah mempersilahkan keduanya untuk duduk. Lutfi mengangguk sopan. Dia menatap sekeliling, berharap istrinya datang ke tempat mereka duduk. Mau saya panggilkan atau Pak Kades saja yang datang langsung ke kamar Teh Hanum? Tanya Umi mutmainah. Bisa saya saja yang datang ke kamar istri saya, Umi, tanya Lutfi. Umi mutmainah mengangguk. Gia tersenyum. Mungkin Kang Lutfi ingin segera melepas rindu Umi. Seloroh Gia mencairkan suasana. Lutfi tersenyum canggung. Dia segera beranjak menuju kamar di mana Hanum tinggal. Sementara Gia melanjutkan obrolannya dengan Umi mutmainah yang sudah berganti pakaian. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.